Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim Ma'rifat. Kajian ilmu metafisika tasawuf Islam, edisi siaran langsung. Kali ini judul yang kita angkat adalah di manakah dunia, di manakah akhirat. Karena kalimat ini sering dibahas orang, tetapi bagi sebagian besar orang, akhirat itu masih terasa fiktif atau suatu kepercayaan dan keyakinan yang didogmakan yang belum pernah bisa dibuktikan. Nah, kalau paham orang itu adalah akhirat adalah alam setelah mati, maka akhirat itu hanya bisa dibuktikan nanti setelah kita mati baru bisa masuk akhirat. Nanti ini agak rumit ya, penjelasan ilmiahnya, supaya nanti diperkuat nalar logisnya supaya bisa menerima uraian ilmiah kami. Sering kami bahasakan bahwa alat pembaca gelombang sadar di dunia namanya akal. Alat pembaca virtual alam dimensi di dunia namanya panca indera. Ya. Ini alat pembaca kesadarannya. Ini pembaca interaksi dengan wujud atau apapun yang terbaca menjadi virtual panca indera ya. Ini virtualnya dunia yang ini gelombang kesadarannya. Nah, pemahaman orang akhirat itu adalah alam di atas kematian. Kita hidup di sini, begitu mati des baru naik ke akhirat, gitu ya. Nah, akhirat nanti ada alam kubur, ada alam barzah, alam macam-macam, malakut, jabarut, rohani, robani dan sebagainya. Sampai nanti ada surga neraka dan sebagainya. Nah, tapi Nabi yang menyampaikan itu, kenapa kok saat beliau masih hidup? Beliau menceritakan surga neraka, beliau menceritakan kubur, beliau menceritakan barzah. Tapi saat beliau masih hidup, loh, aneh toh. Padahal teorinya alam-alam itu semua ada di akhirat, betul nggak? Nabi saat cerita, orang cerita pasti masih hidup dong, betul nggak? Saat di sini, beliau menceritakan kubur, barzah, sebagai surga neraka pun. Saya tanya, secara teori surga neraka di mana? Di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Akhirat ada setelah mati apa sebelum mati? Setelah mati. Loh, gimana orang masih hidup di sini tapi kok cerita yang di sini? Loh. Maka karena orang nggak tahu metodologinya, maka diputusi itu kan mukjizat Nabi. Loh, buyar. Tidak menerangkan ilmiahnya, diputusi gitu. Maka orang nggak ada mencari metodologinya untuk menembus akhirat. Ya apa enggak? Pernah kebayang nggak dulu kalau kita punya peluang yang sama untuk menembus akhirat sama dengan Nabi? Nggak kebayang. Karena didogmakan seperti itu. Akhir itu alam setelah mati dan itu yang hanya bisa menembus adalah Nabi. Nabi dibukakan kasafakan surga neraka dan sebagainya karena itu mukjizat. Blind. Tutup buku sudah agama kalau kayak gitu. Ya kalau kita lihat ya, ini ilmiahnya. Bisa diprotes kalau nggak cocok ya. Nah, ini Mr. TM, seorang profesor, doktor, seorang ahli ya. Cuman profesornya profesor metafisik ya. Jadi sekolahnya sekolah metafisik bukan profesor fisik ya. Jadi mana kampusnya? Oh, kampusnya metafisik ya. Lihat ya. Akhirat itu kita kunci ya, adalah alam di atasnya dunia, betul ya? Maka manusia mesti mati dulu baru ketemu akhirat ya. Orang normal karena nggak tahu tekniknya untuk bisa membuktikan akhirat, maka dia harus menunggu ujungnya hidup baru mati tes baru masuk akhirat, betul ya? Padahal apa? Akhirat itu alam di atasnya ini. Kenapa nggak pernah berpikir bahwa cara apa yang bisa menembus ke sini walaupun kau belum mati? Loh, ya kan? Intinya bisa lewat sini loh, ya. Maaf ya, saya gambarkan gini ya. Nah, ini ada pancing ya.
Jika di sini dunia, di sini akhirat, karena orang nggak tahu tekniknya, maka pasif dia, nggak pernah belajar masuk ke akhirat sekarang. Dia nunggu hidup selesai, baru mati des, baru masuk akhirat. Itu teorinya umum, betul nggak? Kenapa nggak kebayang? Apakah ada jalan untuk membuktikan akhirat, walaupun dia masih ada di stasioner dunia? Karena apa? Loh. Allah itu di Malik Yaumiddin. Lihat ya. Dia di sini di ujung langit akhirat yang tertinggi. Ya kata Nabi, di atas dunia ini ada langit akhirat berdimensi ada 7 lapis. Di atas itu yang paling tertinggi adalah Allahu Subhanahu wa taala. Lihat ya. Jika ibadahmu hanya sampai sini, duk, nggak bisa nembus. Duk. Saya tanya, apakah sampai Allah di sini nggak? Saya tanya. Yang keras. Jika kemampuan dan sampai dunia ini duk, ini mati, maka hanya sampai sini tok, belum sampai mati toh. Ibadahmu kan masih hidup. Duk. Lah Allah di sini loh, betul nggak nih? Lihat ya. Ternyata orang yang di sini pinter-pinter, ahli ibadah, ahli agama, ahli teori, ahli apa. Tapi jika kau nggak bisa menembus ke sini, ibadahmu cuma di alam dunia, di alam akalmu. Lihat ya, bisa nggak? Saya tanya, orang normal bisa nggak menembus sini? Saya tanya. Nggak bisa. Orang normal semuanya ketika ketemu batas ambang ini, mati. Padahal Nabi menceritakan surga neraka, bahkan arsy segala macam ketika beliau masih di sini. Stasionernya masih di dunia. Nah, karena nggak ada yang bisa menerangkan, maka diputusinya lah bahwa itu kan mukjizatnya Nabi. Sering digitukan nggak? Akhirnya apa? Metodologi nggak dicari sama orang. Bagaimana nembus ini semua walaupun dia masih ada di stasioner dunia. Padahal lihat ya, ini jasmani akalmu di sini, akalmu, jasmanimu, pikiranmu, panca inderamu di sini. Ini rohanimu. Lah gimana kau mau ibadah rohanimu sementara kau masih terikat jasmanimu? Lihat ya. Jika kau masih di sini, saya tanya, kemampuanmu hanya sampai ini toh, sampai sini toh. Saya tanya, apakah bisa orang itu beribadah rohaninya? Saya tanya. Rohaninya di sini loh ya. Kemampuannya sampai sini toh. Sedangkan jasmani rohani itu, rohani masih di sini loh. Saya tanya, bisa nggak ibadah rohani? Nah. Sholatmu, sholat jasmani, syahadatmu jasmani, zikirmu jasmani, ibadahmu jasmani. Nggak tembus, nggak sampai. Gambar gini ya, saya tanya sekali lagi ya, apakah ada orang awam normal yang bisa melewati ini? Saya tanya. Tidak ada. Tidak ada. Clear? Clear. Padahal ibadah rohani masih di sini toh. Jasmaninya di sini tidak apa-apa, sholat pun, zikir pun di sini. Tapi gelombangnya masih tembus sampai sini dong, sampai ke hadirat Allah Ta'ala loh. Itu butuh teknik. Nah, ini dunia ya, ini akhirat semuanya, semua all in itu ke akhirat. Mulai kubur, barzah, sebagainya itu sampai arsy-nya Allah Ta'ala, itu adalah alam akhirat. Ada 7 lapis itu akhirat. Sayang sekali karena sudah diputusi, itu mukjizat Nabi, maka nggak ada orang mencari metodologinya. Padahal, lihat ya, ada istilah di dalam Quran yang menyebut sebuah jembatan. Jembatan itu adalah kias. Artinya sebetulnya adalah jalan lurus, jalan cepat, jalan singkat, jalan memotong. Tapi wujudnya dirupakan sebagai kias akan jembatan. Jembatan itu peluangnya hanya 2. Ini kiasnya ya. Kalau nggak kau ketemu jurang, ya kau ketemu sungai arus deras yang nggak bisa kau lewati. Nggak mungkin kau bisa renangi itu arus sungai deras itu. Maka jalanmu buntu sampai sini. Ini sudah, lihat ya, yang video sini ya, terang ini. Jalanmu sampai sini buntu, ketemu jurang menganga yang nggak bisa kau lewati atau sungai dengan arus air yang sangat deras yang nggak bisa kau lalui. Maka jalanmu hanya terhenti sampai sini, betul? Iya. Sementara di sini ada alamat yang lain, alam-alam yang lain. Saya tanya, jika kau ketemu sini jalan sudah buntu mentok gak bisa nyebrang, saya tanya,
Jika ada jembatan kira-kira bisa nyebrang nggak, saya tanya? Itulah jenisnya Nabi Muhammad. Beliau bisa menerangkan ya gambaran apa yang beliau alami, apa yang beliau lihat di alam metafisik itu, sehingga dengan perumpamaan kias yang sangat absolut, sehingga sangat jeli loh, jitu ketika menggambarkan dengan kias sebuah jembatan. Karena kamu nggak mungkin bisa lewat, maka jalan singkat memotong itu. Memotong itu artinya apa? Mestinya kau tempuh misalkan 1000 tahun, bisa ketemu dalam 10 hari, ya, misalkan gitu. Misalkan kau melewati jalan, misalkan harus apa-apa lewat ini, tinggal kita set gitu aja. Karena kamu lewat jalan pintas, jalan memotong, jalan lurus, tapi dirupakan kias akan sebuah jembatan. Kau bisa nyebrang ke dimensi di atasnya dunia, yaitu kau bisa menyeberang ke akhirat walaupun stasionermu masih di dunia yang sama. Maka mi'raj itu adalah naiknya gelombang kesadaranmu. Kamu masih di dunia yang sama, stasionermu, tapi gelombangmu naik. Nah, jangan bayangkan naiknya itu naik apa? Seperti naik jet tempur gitu, enggak. Itu kias. Nah, ya. Maka ibadah yang nggak bisa menembus ini, yang mana mungkin sampai pada ujung akhirat. Nembus akhiratnya saja nggak bisa, betul nggak? Manusia mati, sampai sini mati. Maka pada kalimat Nabi, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh atau total, atau jasmani rohani. Lah kalau kemampuanmu masih di jasmani, saya tanya, ada rohanimu nggak? Nggak ada ini. Kalau kamu ini SMP, saya tanya, ada SMA nggak? Kalau kamu terbatas dengan kemampuanmu paling tinggi adalah SMP, nggak mungkin kau bisa masuk SMA. Kecuali kau di-upgrade, ditingkatkan, atau dibaiat gelombangmu. Paham ya sekarang ya? Kenapa? Manusia, akal masuk sini, terbakar akalnya, mati akalnya. Akal itu akan lumpuh, mati. Maka nyawamu akan habis ketika sampai sini. Sudah habis, karena kemampuan. Manusia nggak mungkin ada kemampuan menyeberangi ke alam di atas kematian, betul nggak? Sesakti-saktinya orang ya mati, sebenarnya orang mati. Tapi kalau orang itu menemukan jembatan Shiratal Mustaqim dengan metodologi teknikalnya, dia masih di sini, tapi gelombangnya bisa nyebrang, dan sampailah dia ma'rifatullah. Ini baru mulai dia beribadah. Loh, ini belum jauh. Ini pun belum. Ini hakikatullah. Baru sampai gelombang mutlak, baru ma'rifatullah. Loh, jauh sekali toh. Padahal di sini orang kira ini kan agama, ya Pak? Bukan. Agama adalah awaluddin ma'rifat, akhiruddin pun ma'rifat. Berarti awal dan akhir agama adalah ma'rifat. Maka agama isinya hanya ma'rifat saja loh. Tapi ma'rifat itu jalannya lewat syariat, kemudian tarekat, hakikat, baru akan ada ma'rifat. Maka syariat itu bukan agama, tarekat pun juga bukan agama, hakikat pun bukan agama. Tapi menuju agama jalannya mesti lewat itu, ya. Bedakan ya. Kalau kau mengklaim syariat itu agama, kau nggak akan cari tarekat, nggak akan cari hakikat, apalagi ma'rifat. Tapi kalau agama adalah ma'rifatullah, tapi jalannya mesti lewat syariat dan tarekat dan hakikat, maka kau akan mencari ma'rifat, jalannya lewat ini semua kau alami, kau cari. Clear ya? Pelan-pelan ya. Jika kau mengartikan syariat itu agama, sudah selesai. Agamamu buyar. Nah, inilah dunia. Saya tanya ya. Di bawah sini contohnya ada alam mimpi. Nah, saat mimpi di alam mimpi rasanya nyata gak? Nyata. Misalkan dikejar anjing, mau lari gak itu? Lari. Lihatnya, kenyataan adalah akalmu jalan dan panca inderamu fungsi.
Maka saat kau mimpi, di alam mimpi, rasanya nyata. Karena alat membaca gelombangnya dan alamnya klop, maka menjadi kenyataan. Mimpi yang di alam mimpi adalah kenyataan, betul nggak? Lihat ya, ini mimpi. Lihat ya, lihat prinsipnya ya, karena ini harus jeli. Begitu dia bangun, set, masuk ke dunia nyata. Saya tanya, ini kenyataan nggak? Ini tadi di sana kenyataan nggak? Duh, di sana nyata, di sini nyata loh. Maka nyata, akalnya jalan nggak nih? Panca inderanya fungsi nggak? Loh. Tapi karena kau ada di gelombang kesadaran lebih tinggi, kau bisa tahu, oh mimpi tadi itu. Loh. Ya. Dari sini tadi karena alam kenyataan lebih tinggi, gelombangnya lebih tinggi, bisa melihat alam yang tadinya kenyataan menjadi hanya sebatas mimpi. Kemudian dari dunia, jika punya kemampuan ya menyeberang ke dimensi alam kubur, yaitu lewat Shiratal Mustaqim, yang orangnya masih dibaiat dulu, di-upgrade gelombang. Maka saya tanya ya, dari dunia, jika dia telah terupgrade gelombang, untuk naik loh ya, dan ketika dia ditingkatkan naik ke dimensi lebih tinggi, alam di atas dunia, ini kan kenyataan, betul nggak? Maka begitu naik ke alam lebih tinggi, saya tanya, rasanya nyata nggak? Nyata. Maka ini tadi dilihat dari atas ini, oh mimpi tuh. Rasanya seperti bangun dari tidur. Cocok gak dengan kalimat Nabi? Orang yang mendapatkan syafaat akan mengalami kematian tidak ubahnya seperti bangun dari tidur. Maka lihat kalimat Nabi, akhirat itu lebih nyata daripada dunia. Maka duniamu hanya sebagai fata morgana ketika kau lihat dari akhirat, betul gak? Dilihat dari sini, duniamu yang tadi cuman mimpi fata morgana. Maka yang nyata adalah ini, kuburmu. Saya tanya, jika kubur itu nyata, saya tanya, pelan-pelan ya, jika kubur di sini secara grafik ya, menjadi kenyataan, saya tanya, apa kenyataan itu rasanya sama dengan dunia? Sama. Saya tanya, ketika dia bermimpi di alam mimpi, apakah rasanya seperti dunia? Sama di alam mimpi. Di alam cinta, apakah rasanya sama seperti dunia? Sama. Ini rasanya sama dunia? Sama. Demikian juga ketika kau upgrade gelombang untuk naik ke alam barzah dan ditingkatkan alamnya ke alam barzah, maka alat pembaca gelombang barzah dengan alamnya barzah klop, maka akan rasanya sama. Nyata nggak? Nyata. Maka alam di bawahnya nanti hanya sebatas alam mimpi. Loh, ini di sini nyata, ini di sini nyata, ini di sini nyata, ini di sini nyata. Demikian seterusnya. Loh. Maka peluangmu bisa membuktikan hakul yakin seluruh apa yang terangkan dalam kitab. Kau alami sendiri sebagai kenyataan faktual, fakta, nyata, realita. Clear? Kenapa nggak ada yang menerangkan teknik menembus kubur, teknik menembus barzah lewat sekarang, alam kehidupan sekarang? Saya tanya ini logika ya. Jika kau kehidupan di sini, di dunia, ujungnya dunia pasti mati nggak? Saya tanya yang jawab, ya Mas Heru. Ini dari Riau, ini dari Tuban, itu dari Palembang, itu dari Blitar. Ya, tadi malam bayat. Nah, kita terangkan. Nah, saya tadi nanya apa? Lupa aku. Tadi nanya apa aku? Saya ini kalau terganggu dikit bisa hilang. Apa tadi ya? Apa ya tadi ngomong? Ya beginilah kalau orangnya sudah hilang itu. Gampang terganggu, gelombang. Ya kita ganti ya. Saat nyata ya. Oh ya. Di alam mimpi rasanya nyata. Di dunia pun rasanya nyata, betul nggak? Di kubur rasanya nyata. Di barzah rasanya nyata, betul nggak? Surga akhirat pun, surga neraka rasanya pun akan menjadi kenyataan.
Tapi jika ketemu teknik metodologinya. Nah, makanya mesti kau dapatkan upgrade gelombang untuk bisa menembus agar itu menjadi kenyataan. Nah, begini. Jika kau di dunia, ya pelan-pelan ya, ujungnya dunia akhirnya apa? Kau mati, betul nggak? Maka kau pasti menghadapi akhirat, betul nggak? Betul nggak ini? Kalau nggak sekarang ya besok, kalau nggak besok emben, kalau nggak besok emben, yang pasti ujungnya kau pasti mati, betul nggak? Saya tanya, jika akhirat itu pasti kau hadapi, ya, masuk ke dimensi lebih tinggi ini pasti kau hadapi. Pertanyaannya, kenapa kau nggak pernah belajar masuk akhirat sekarang? Jika endingnya misalkan ya, kau pasti akan ketemu lautan, nyebrang lautan. Kenapa kau nggak belajar berenang sekarang? Sementara nanti pastinya kau akan ketemu lautan dan kau harus berenang. Jika kau harus ketemu lautan dan kau nggak siap berenang, kau habis-habisan di situ deritanya. Jika kau pasti akan ketemu akhirat, kenapa kau tidak belajar sekarang? Sementara akhirat itu pasti. Loh. Belajar mati sebelum mati. Kau akan dimatikan di dalam hidupmu. Atau kau ketemu mati saat jroning urip. Atau kalimat Nabi, mutu qabla antamu tuh. Mati sebelum mati. Cocok gak ini? Maka kau akan belajar mati. Begitu kau, karena belajar ada adaptasi. Jika kau ketemu gelombangnya, maka kau bisa menembus ini. Ya, lihat ya. Ini dunia. Ini batasnya. Orang normal nggak bisa lewat ini, pasti mati. Tapi jika kau ketemu kapsulnya, alatnya, jembatannya, gurunya, kau pun beradaptasi nanti bisa menyeberang ke sini. Set. Saya tanya, maka ini akhirat bukan? Tapi akhirat menjadi kenyataan karena sudah punya alatnya. Maka rasanya seperti dunia lagi. Clear? Clear. Coba gimana kamu beribadah yang sampai ke total sementara tekniknya metodologinya nggak ketemu kayak gini? Gimana kamu nyebrang ke akhir sementara kau nggak tahu pintunya, nggak tahu alatnya, nggak tahu apanya, nggak punya alatnya, terbakar kau. Nah, lihat ya, karena hubungannya ini sangat berkaitan erat dengan ibadah. Seluruh ibadahmu, dzikirmu, doamu, apa saja nggak akan mungkin nyambung dengan Allah Ta'ala jika tidak lewat gelombangnya, betul nggak? Ini kita, ini Allah. Di tengah-tengah adalah akhirat. Ini dunia, ini akhir tertinggi atau ars atau kerajaan Allah atau Malik Yaumiddin. Maka di sini adalah akhirat yang berlapis-lapis. Yang kata Nabi ada tujuh langit dimensi. Saya tanya, jika ibadahmu gak bisa menembus langit akhirat, saya tanya, bisa sampai gak sampai sini? Loh gitu loh. Dilogikan saja sederhana kayak gini, konangan atau bahasa Arabnya adalah terkonang. Lah kamu kok ibadah tapi nggak tahu tekniknya, ya apa enggak loh? Asal begini nggak tahu tembus sampai mana, kesasar-sasar kamu nggak tahu, kamu kira itu Tuhan, loh. Pada secara logika, kau ada di kemampuan relatif nggak bisa menembus langit nyawamu sendiri, ya batas dunia. Sementara Tuhan ada di sini loh. Kamu nggak bisa naik ke sini nggak bisa kok. Kau yakin itu Tuhan? Ya bukan dong. Ngeri ya. Nah. Maka di dalam teori saya kemarin di edisi yang kemarin, rubahlah zikirmu, ibadahmu, doamu, sholatmu menjadi gelombang nur. Saya tanya, nah, jika ini matahari ya, saya tanya, yang sampai pada matahari adalah sinarnya sendiri, betul nggak? Ujung ini, betul nggak? Ini sampai nggak pada matahari? Orang yang awal gelombang sampai sini. Sini sampai nggak? Ini sampai nggak? Ini yang sampai, betul nggak? Maka adalah nur yang berhampir dengan Allah Ta'ala itu sendiri yang sampai, betul nggak? Saya tanya, apakah ada selain nur yang bisa sampai pada Tuhan? Tidak ada.
yang bisa sampai pada Allah Ta'ala adalah nurnya sendiri. Betul? Dia. Maka jika kau ada di sini, misalkan sini ya, untuk menuju sini, maka kau mesti lewat gelombang nurnya. Naik 1 tingkat, 2 tingkat, dan seterusnya. Sampai kau akan ketemu sini. Artinya apa? Kau yang manusia harus ketemu dengan nur yang ditanamkan dalam dirimu, dan juga bertemu dengan guru nur, dan beradaptasi di alam nur, maka lambat laun engkau akan berubah menjadi nur, dan nurnya lah yang sampai kepada Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba ada HP 2, coba pinjam HP 2. Coba pinjam. Nggih ngapunten. Lagi siaran. Coba. Maaf ya. Lihat ya. Ada 2 HP, 2 jarak ya. Ketika dia berdekatan manusianya, maka nggak perlu teknologi. Jarak 1 meter, 5 meter, omong, bang, sini bang. Bisa nggak pakai teknologi? Bisa, manual bisa ya. Tapi ketika jaraknya berubah menjadi 10 kilo, bisa nggak pakai teknologi? Nggak bisa. Maka ini ada alatnya terwakili, namanya HP, handphone. Tapi sistemnya ini mahal ya, sistemnya ini sama semua. Ada alatnya walkie-talkie, atau ini, atau intercom, atau apa. Tapi prinsipnya sama. Tapi ini adalah salah satu alat teknologi untuk komunikasi. Lihat ya prinsipnya. Saya ngomong sama sini, di sini lewat ini ya. Assalamualaikum. Didengar nggak sama sini? Assalamualaikum. Ketika saya telepon hubungi ini, saya ngomong di sini, Assalamualaikum. Didengar nggak sama sini? Detik yang sama? Ya. Jarak 10 kilo loh ya. Saya tanya, 100 kilo bisa? 1000 kilo? Asal memenuhi rukun syarat teknologinya. Ada baterai, ada nomor telepon yang dituju harus fokus tepat sasaran, ada teknik untuk memakai HP-nya, dan didukung sinyal yang support nyambung antara dia dan dia. Betul nggak? Maka dia dipraktekkan. Assalamualaikum, nyambung nggak sama sini? Nyambung. Lihat ya. Dia ketika berdekatan, maka dia ini bagi ini fisik, betul nggak? Fisik itu artinya di alam fisika atau alam terbaca dengan 5 panca indera. Jika dia jaraknya tidak terlihat lagi, tidak terdengar, tidak tercium, raba dan rasakan, maka ini menjadi metafisik. Awalnya di fisik ya, dipanjangkan di jarak 100 kilo, maka ini menjadi metafisik bagi dia. Tapi ini di alam fisik, betul nggak orang ini? Betul? Ini pun di alam fisik, tapi jaraknya metafisik. Maka lihat ya, suara tadi Assalamualaikum dirubah menjadi gelombang dan disalurkan lewat relay, sinyal dan sebagainya. Maka tertangkap di sini vibrasi dan resonansi gelombang itu tertransfer menjadi Assalamualaikum juga detik yang sama. Maka di sini menjawab Waalaikumsalam. Sini pun ketemu juga, dengar juga Waalaikumsalam, betul nggak? Saya tanya, maka hubungan ini langsung apa enggak? Langsung. Jarak 10 kilo langsung, 100 kilo, 1000 kilo. Maka demikian juga hubungan dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa teknologi hubunganmu nggak mungkin langsung. Tepuk tangan. Orang mau berhubungan dengan Allah tanpa tarikat, bullshit. Nah, tapi tengok ya, ada baterainya, ada nomor handphone yang dituju harus tepat, ada teknik memakai HP-nya. Kalau macam begini ya, kelok ya, mau diapa-apain misalkan, maaf ya, kalau gini ya, nah kayak gini nggak bisa dipakai, betul nggak? Harus disupport dengan baterai, harus disupport dengan tahu nomor telepon yang dituju, alamat yang kita cari, gelombang itu. Gelombangnya orang yang di sana kita harus tahu. Jadi
ada nomor telepon yang bisa dihubungi itu, gelombangnya ngalir kepada dia dan ditangkap sama orang itu. Kemudian sinyal yang harus support nyambung, di sini pun support, di sana pun support, maka hubunganmu bisa nyambung. Demikian juga dengan Allahu Subhanahu wa taala. Jika ya ini ya, kau di sini di dunia, sementara prakteknya hubunganmu nggak bisa dengan Allah itu dengan akal jasmanimu, karena dia dan engkau hubungannya di alam kandungan adalah antara roh dan mahruh. Kutipkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Akal nggak disebut, betul nggak? Maka begitu kau turun ke dunia, jangan pakai gelombang akal, nggak mungkin nyambung. Karena akal pun baharu, sedangkan roh kodim, maharoh mahakodim, berhubungan dengan yang mutlak, pakai yang mutlak juga, betul nggak? Roh tidak ada matinya, betul? Tidak berjenis kelamin, betul? Tidak terikat ruang dan waktu, betul? Tapi akalmu baharu, akalmu hanya seumur duniamu saja. Hilang akalmu, hilang dunia nggak? Hilang. Maka hubunganmu dengan Allah Ta'ala hanya lewat roh. Nah, masalahnya, roh sama akal nggak berdampingan begini. Enggak, bukan sama ini akal ini roh, bukan. Roh itu ada di atasnya akal. Maka jika engkau masih di dalam akal, saya tanya, roh ada nggak? Nggak ada. Selama kau masih ada di limit SMP, ada nggak SMA? Nah, SMA itu ada di atasnya SMP. Tapi begitu kau masuk SMA, ijazah SMP-mu otomatis ngikut. Maka prakteknya, walaupun kau ada di stasioner yang dunia, tapi sebenarnya praktek ibadahmu adalah dengan rohmu. Tadi ya, bukan dengan akalmu. Nah, lihat ya, dari akal ke roh saja mesti pakai metodologi. Mesti lewat siratal mustaqim, mesti lewat baiat agar engkau terupgrade bisa masuk sini, nggak terbakar. Lagi itu kok orang mau ibadah tanpa lewat metodologi, ya bullshit dong. Nah, kenapa orang itu mesti dibaiat? Karena dia ditanamkan alat untuk bisa membaca gelombang Tuhan yang Maha Mutlak. Saya tanya, ada sonik ya, sonik itu antara berapa tuh? 20.000 sampai 20 kali 10 pangkat 8 atau itu kias ya misalkan ya, desibel 20.000 sampai 2, itulah misalkan ya, itu yang terdengar dengan batas sambang manusia. Saya tanya, ada istilah ultrasonik. Saya tanya, ultrasonik itu lebih tinggi nggak sama sonik? Lebih tinggi. Saya tanya, terdengar nggak sama manusia? Ultrasonik terdengar nggak? Nggak terdengar. Artinya sudah di atas batas ambang kemampuan manusia untuk mendengar. Nah, saya tanya, bagaimana orang mau mendengarkan gelombang ultrasonik jika orang itu masih di kemampuan terbatas? Mesti pakai alat. Jika virus nggak terlihat, tapi kalau kau mau melihat virus, mesti pakai apa? Mikroskop, loh, pakai alat. Saya tanya, jika engkau masuk ke akhirat yang dimensi lebih tinggi daripada gelombang dunia, yang akhirat itu adalah di atas batas kemampuan manusia untuk berinteraksi, ya, akhirat kan di atas batas ambang ya. Maka bisa nggak manusia tanpa alat kemudian mau nyebrang ke kubur? Bullshit. Mesti pakai alat, betul nggak? Nah, agar bisa membaca gelombangnya lebih halus, lebih tinggi di atasnya alam akal, di atasnya dunia. Bisa membaca gelombang resonansi di alam kubur, resonansi di alam barzah, resonansi di alam malakut jabar rohan dan robbani. Clear? Clear. Maka kau berpeluang untuk masuk ke dimensi yang lebih halus, lebih tinggi, lebih halus, lebih tinggi, lebih halus, lebih tinggi. Lah kalau kau memakai badan kasarmu, gelombang kasarmu, ya hanya bisa membaca alam kasar. Nah, makanya mesti ada baterai, limit yang tak terhingga. Mesti kamu ditanamkan nur saat kamu baiat. Kedua, kau mesti ketemu nomor telepon atau nomor handphonenya Tuhan, yaitu wujud manusia. Nomor telepon ya, nomor telepon kan zahir, nomor telepon ini. Tapi di baliknya ini ada gelombang
Yang nomor ini dipegang sama orang itu gelombangnya, betul nggak? Yang kita tuju. Tapi nomor ini bisa connect ketika memakai teknologi. Nomor ini ditekan di HP lewat sistem, nyambung nggak sama dia? Tapi nomor ini ditekan di kalkulator, nyambung nggak sama dia? Nggak nyambung. Nomor ini ditekan di apa ya? Alat lain yang nggak support dengan apa? Rumus teknologi, nggak nyambung. Maka nomor itu atau orang itu atau wujud itu apapun yang terbaca dengan panca inderamu, tapi di baliknya ada gelombang yang terhubung dengan tujuanmu. Itu harus jelas. Ada gelombang ya. Maka hubungi saja nomor itu. Saya tanya, nyambung gak sama si fulan? Nyambung. Jarak 100 kilo, 1000 kilo. Demikian juga sama Allah Ta'ala. Jika kau ketemu orang yang membawa gelombang wasilah, dan kemudian engkau mengaplikasikan dalam prinsip teknologi, tarikatullah, saya tanya, yang saat telepon yang kau pegang siapa? Ini loh. Ngomong sama siapa? Tapi nyambung gak sama sana? Maka jika orang yang membawa gelombang wasilah itu di akhir zaman mursyid, yang kau pegang mursyid, ngomong sama mursyid, maka sholatmu, tetapi sholat yang memakai gelombang di balik itu, nyambung gak sama Allah Ta'ala? Zikirmu, ibadahmu, saya tanya, itu hubungan langsung apa? Bukan? Langsung, blok, goblok. Oh. Kenapa orang gak menerangkan kayak gini ya? Loh, ini teknologi. Saya tanya, maka saya tanya ini jujur-jujuran. Bisa nggak orang tanpa lewat bayat bisa berhubungan dengan Allah Ta'ala? Bullshit. Paham sekarang ya? Walaupun setelah bayat rasanya kau masuk ke alam yang nyata. Dunia lagi. Loh katanya kalau ini bisa nembus alam kubur. Kok dunia lagi? Rokok loh sama? Ya tadi ya. Di alam mimpi nyata gak? Rasanya dunia betul gak? Di alam nyata dunia sama gak? Nyata. Demikian juga kubur nyata gak menjadi? Barzah, surga neraka nyata semua. Fakta, nyata, realita. Tinggal hanya permainan gelombang yang naik. Itu istilah kuno. Kuno namanya adalah mi'raj. Bagaimana sholat itu bisa mi'raj? Blok-blok kalau nggak pakai teknik. Nah, tapi banyak orang di dogma yang bisa mi'raj cuman Nabi Muhammad. Wah, kisah dah. Kokot agamamu. Sholat khusyuk bisa enggak? Enggak bisa. Buat apa cerita ya enggak? Ya. Sholat mi'raj itu apa? Sholatmu di sini badan jasmanimu, betul enggak? Ya biasa saja. Tapi gelombangmu naik ke dimensi di atas sampai tembus kehadirat Allah Ta'ala. Itu namanya mi'raj. Coba ya. Gelombangmu mesti masuk ke kubur, barzah dan sebagainya. Yang kata Nabi ada 7 lapis langit di atas dunia. Maka itu dialami enggak itu? Dilewati. Nah, tadi ya. Jika ini ya, pelan-pelan ya. Ini fisik ya. Ini pun fisik ya orangnya. Tapi terpisahkan jarak metafisik, betul nggak? Maka suara di sini yang fisik, assalamualaikum, dirubah menjadi gelombang, betul nggak? Merambat lewat signal sebagainya. Ini sebenarnya dipantulkan ke uplink, baru ke downlink ke sini. Demikian jika dia membalas, uplink ke downlink ke sini. Begitu. Jadi ada pihak ketiga. Hubunganmu dengan Allah mesti ada pihak ketiga, yaitu nur. Bisa kamu lihat matahari? Tidak bisa, karena dia sudah metafisik sebetulnya. Nah, jaraknya sudah mohon maaf, dia fisik cuman jaraknya tidak terjangkau. Maka yang menghampirimu adalah cahayanya. Dianya tetap metafisik, ya, pelan-pelan ya. Maka yang fisik yang tertangkap oleh panca inderamu adalah sinarnya saja. Mataharinya bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Nah, tadi ya, di sini suaramu fisika dirubah menjadi gelombang dan gelombang lewat sistem, maka vibrasi dan resonansinya tertranslate lagi menjadi suara lagi. Assalamualaikum. Ya sama sini. Assalamualaikum. Dia menjawab waalaikumsalam. Dia nyampe dengan juga waalaikumsalam. Betul? Ya. Ini fisik
untuk menuju yang fisik tapi lewat metafisik ya. Jika Allah adalah maha metafisik, dia di ujung langit tertinggi akhirat, maka hubunganmu hanyalah fisik menuju metafisik, betul nggak? Tapi metafisik pun naik gelombang. Metafisik ultra 1, metafisik ultra 2, terus. Betul? Nah. Maka rubahlah ibadahmu, sholatmu, zikirmu menjadi gelombang. Lewat gelombang. Cocok gak dengan kalimat wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan, carilah saluran, carilah channel. Apa itu? Gelombang. Allah di sini, kau di sini. Hubunganmu hanya lewat gelombang itu. Itu yang dicari seluruh manusia. Nomor handphone itu. Kenapa? Di balik nomor handphone itu tersalur gelombang kepada tujuanmu itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kau salah menghadap, salah milih gelombang, sesat nggak saya tanya? Sesat. Salah tekan nomor 1 digit angka saja, 9 kau ketik 8. Ketemu sasaran 7 nggak? Maka ada gambaran apa tarekatnya? Tarekat teknologi cuma di gelombang metafisika. Nah, saya tanya, berarti dengan begitu, jika untuk naik gelombang dengan alatnya, maka semua menjadi kenyataan. Saya tanya, maka perlu fenomena nggak? Nggak perlu, karena semua menjadi kenyataan. Kubur menjadi kenyataan, baja menjadi kenyataan, semua menjadi kenyataan. Clear ya? Tapi, jika engkau nggak siap ketika kepastian harus ketemu alam kubur, sedangkan kau nggak punya alatnya, bagaimana rasanya? Kau masih memakai gelombang 3G, ya? Masuk ke area yang nggak ada support sinyal 3G, semuanya memakai 5G. Bagaimana HP-mu? Lumpuh, nggak bisa dipakai. Walaupun merek iPhone, bisa dipakai nggak kalau dia sinyal supportnya 3G? Apalagi masuk ke 4G, 5G, 7G, clear? Maka jika orang yang mati nggak punya alatnya menjadi sumum bukmum umyun fahum layar jiun fahum layub sirun, matamu buta. Artinya apa? Kau nggak sinkron dengan alammu, telingamu tuli, ya enggak? Mulutmu bisu. Sama seperti kau HP-mu yang support 3G masuk ke 4G nggak connect. Coba derita apa enggak itu? Sementara roh nggak ada matinya loh. Kau hidup tapi nggak nyambung dengan alammu. Coba. Hei, blog-blog. Ada yang terangkan kayak gini. Sepinternya Mr. TM. Wah, nggak ada. Paling pintar di dunia ya Mr. TM. Lainnya goblok-goblok kabeh. Kata siapa? Kataku. Saya naik cocot Mr. TM. Saya naik aku dewe toh. Walau bilang aku dewe. Ya toh? Tak mereknya paling apik ya sak karepku. Lek nggak cocok dengan urutan taklim marifat, gak usah nongkrong di sini, ngalih ya. Kalau nggak cocok, nggak usah lihat pesonanya Mr. TM. Ya. Lah buat apa kamu nyinyir aja nggak ambil manfaat dari uran-uran logisnya Mr. TM? Hanya dengan gayanya yang cool, boys, keren unik kayak gini, akhirnya kamu lari tunggang langgang, nggak mendapatkan manfaat daripada uran-uran ilmiah Mr. TM. Nah, kalau nggak cocok ngali yo, ojo gini, ngali. Di sini agama diterangkan dengan ilmiah, eksak, ilmu pasti. Jadi kebayang ya, ternyata jika dengan nalar begini, kebayang nggak orang bisa menembus kubur? Loh, nggak kebayang. Nah, kalau sudah dikasih tahu tekniknya begini, kebayang nggak? Kebayang. Tinggal bagaimana prakteknya ya nggak? Nah, tool-toolnya dikasih tahu, jalannya, syaratnya. Nanti kalau nanti doing praktek, maka agama mesti diterangkan ilmiah. Ilmiah itu masuk akal, bisa diterima, logis. Kemudian apa ya? Sesuai dengan zamanmu. Lah kalau bisa dimasuk akal dan logis, engkau pasti tertarik untuk membuktikan. Setelah ilmiah baru amaliyah. Ketika itu bisa kau percaya. Loh iya ya, dong aku ya. Gathok aku ya. Iki bisa. Kan bisa praktek. Lah kalau pertama
banyak orang mendogmakan bahwa akhirat itu setelah mati. Dan orang nunggu mati dulu baru masuk akhirat. Mana ada orang mencari akhirat sekarang? Enggak ada. Tapi kalau sama Mr. TM, akhirat itu saat ini juga hanya begini saja, tembus. Gelombangnya naik. Goblok ya. Orang hanya membaca atau gak pernah praktek. Tapi nek teori ngetuprus komen, saya tahu mana yang asli dan bukan. Cuman pura-pura nggak tahu. Kayak orang goblok ini. Jadi begitu ya. Agama itu ilmiah dan amaliyah. Dan ya'lu wala yu'la alai. Sangat tinggi dan tidak berlebihnya. Top level. Absolute. Infinity. Kalau agamamu masih turun-turunan begini, iki apa iki? Kecemplung ya, masa agama kayak gitu. Cari guru yang menerangkan ini dengan eksak. Carilah. Pernah diterangkan kayak gini gak? Yang eksak kayak gini? Enggak ada. Hanya Mr. TM yang budiman, yang gak sombong, yang baik hati, ya toh? Mr. TM lagi, yang pinternya amit-amit. Kata siapa? Kata Mr. TM. Kata cocotku dewe. Ya enggak? Just kidding. Jangan usah marah ya. Tapi yang penting urainya ini ilmiah ya. Jadi demikian ya. Dimanapun tempat, dimanapun alam, jika kau punya alatnya, kau punya tekniknya, maka kau akan merasakan naiknya gelombang ke gelombang alam lebih tinggi. Sama halnya ketemu kenyataan. Kita ulang sedikit lagi ya. Dari alam mimpi, rasanya nyata. Kemudian bangun tidur ketemu, nyata lagi. Betul nggak? Loh ini nyata, ini pun nyata tadi ya. Tapi nyatanya ini menggugurkan yang ini. Maka ini menjadi mimpi. Demikian juga mati. Jika punya alatnya, maka masuk ke kematian sama seperti bangun dari tidur. Duniamu lagi yang dulu cuman mimpi. Demikian seterusnya. Sekarang saya tanya, blog-blog. Kamu di sini di dunia, saya tanya. Dunia ini adalah alam akhirat bagi kehidupan yang lalu. Bisa terima? Ini ternyata akhiratmu bagi kehidupanmu yang lalu, betul? Lihat ya. Teorinya, kau hidup, begitu mati, kau masuk akhirat, betul nggak? Tapi kalau kau nggak punya alat untuk nyebrang melewati akhirat, kau terhenti. Nggak bisa naik, nggak bisa turun. Nah, turun bisa kalau orang itu pelaku klinik. Pemain infra turun kelas. Pemain nafsu turun kelas. Tapi, jika kau nggak bisa menyeberangi akhirat lapis demi lapis, kau terhenti di sini karena nggak punya alatnya, betul ya? Maka, kematianmu, saya tanya, roh ada matinya bukan? Tidak ada. Yang mati adalah yang bernyawa, betul nggak? Kullun nafsin dha'iqatul maut. Maka kamu hanya pindah episode. Begitu mati, akhiratmu adalah ternyata masuk ke alam kelahiran lagi. Ada yang nunggu dulu di alam sana, kemudian ada orang tua, maka kau terlahir kembali ke dunia ini. Maka kelahiranmu di episode selanjutnya itu adalah alam kubur bagi alam sebelumnya, betul nggak? Yang kalimat ini di agama Hindu Buddha disebut reinkarnasi. Di agama Islam disebut alam kubur. Lihat ya, alam kubur. Tapi prakteknya tanda berupa kelahiran. Di dalam kitab bacanya, setiap bayi yang baru lahir, dia membaca catatan amal di lauh mahfuz, betul nggak? Ya, lo sudah ada ininya. Lo ini catatan siapa? Orangnya baru lahir, betul nggak? Itu adalah karmamu yang belum selesai, yang harus kau teruskan. Loh. Tapi karena setiap lewat portal, mesti lewat 0, 0. Maka kau terlahir menjadi manusia bayi. Maka awalnya dari 0, gelombang ordinat 0, yang kolbumu full 100%, akalmu 0, maka lambat laun akan terbalik. Akalnya menjadi 100%, kolbumu menjadi 0. Dan
karmamu membentuk virtual duniamu masing-masing. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng, ada yang elek, ada yang nasibnya buruk, ada yang nasibnya bagus. Kenapa nggak pernah protes? Ada yang nerangkan ini nggak? Yai, kenapa nasibku buruk? Itu karmamu. Itu keadaan Tuhan. Saya tanya, apakah yang kau lihat dari dunia ini sama dengan yang aku lihat? Saya tanya, tidak sama. Kau punya istri, anak berapa? Aku punya istri, anak berapa? Beda dong, betul nggak? Ada jadi petani, ada jadi nelayan, ada jadi guru. Nasibnya beda-beda. Itu virtual dari wujud dari karmamu masing-masing yang menzahir. Hologram. Eksak ya, fisika. Nah, karena roh gak ada matinya. Saya tanya ya, jika roh gak ada matinya, maka kehidupanmu selesai nggak? Jika nggak bisa kembali rohmu ke abadian, maka kehidupanmu nggak pernah selesai. Hanya pindah-pindah episode, betul nggak? Mati, lahir lagi, betul nggak? Kau pun sebetulnya telah mengalami kehidupan ratusan ribuan kali. Cuman kau belum bisa pulang. Goblok. Paham sekarang? Sekarang lebih horor lagi. Perhatian sini, Mr. TM. Panggil dulu, Mr. TM. Panggil dulu, Mr. TM. Yang sombong, gitu. Yang tidak punya aturan, nggak punya sopan santun, babah, nggak apa-apa. Lihat ya, saya tanya, apakah ada requestmu agar kau dilahirkan menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini? Saya tanya, nggak bisa request, betul nggak? Amalmu lah yang membuat kau lahir dalam keadaan karmamu masing-masing, betul? Clear ya? Saya tanya, itu baru manusia. Saya tanya, jika roh gak pernah mati, sedangkan kehidupan ini berarti episode yang berepisode, maka di setiap yang mengalami, jika dia mengalami alam nyata, maka rasanya akan seperti manusia. Ketika manusia sadar di dimensi yang lebih tinggi, bisa melihat orang, oh ini mimpi, dia lagi bermimpi, ya. Ini nyata loh ya, ini nyata di alam sana, tapi bagi kita ngelihatnya ini mimpi. Misalkan ya, kita bisa tahu nggak kalau ini mimpi? Tahu. Tapi di sana dia nyata nggak? Saya tanya, kalau nyata, akalnya jalan nggak? Panca indera fungsi nggak? Maka yang pakai akal, yang pakai panca indera itu apa? Binatang atau manusia? Manusia. Kita kunci, klik. Horor ini. Saya ulangi lagi. Saat dia mimpi, di alam mimpi, nyata nggak? Yang nyata patokannya adalah akalmu jalan, panca indera fungsi. Yang berakal dan berpanca indera itu siapa? Manusia. Tapi di sana dia nyata, kita ada di dimensi kenyataan lebih tinggi gelombangnya, derajatnya. Kita nyata, kita lihat dia cuman mimpi. Saya tanya, dia sadar nggak? Tidak sadar, toh? Karena dia ada di bawah sadar, betul nggak? Gelombangnya di bawah sadar. Padahal dia sadar di alamnya sana. Saya tanya, jika di seluruh kenyataan adalah akal dan panca indera fungsi, maka rasa di setiap alam manapun bagi si fulan itu di alam itu, maka semua rasanya seperti manusia. Saya tanya, di alamnya manusia, melihat ini anjing. Kita lihat dia wujudnya apa? Anjing. Tapi bagi si anjing di alam anjing rasanya seperti manusia. Dia pun berakal di alamnya sana. Tapi dilihat dari sini, oh itu cuman anjing. Saya tanya, di alam nyata saat kita terjaga, kita bisa lihat nggak orang mimpi? Kita tahu nggak dia tidur? Tapi di sana dia merasakan kenyataan nggak? Tapi kita tahu dia nggak sadar, dia cuma mimpi, betul nggak? Sama nggak dalam prinsip dengan kita manusia melihat binatang yang kelihatan seolah nggak berakal, dia nggak berakal. Tapi bagi dia di alam dia menjadi rasanya seperti apa? Manusia. Maka, ruh yang nggak bisa kembali, apalagi turun kelas, hati-hati. Baca Qur'annya, ada 3 kutukan yang mewakili hewan. Anjing, kera, dan babi. Yang kutukan itu Quran nggak cuma di zaman
Israel, kaum Israel, Bani Israel. Tapi Quran itu untuk seluruh zaman. Maka kutukan jadi wujud benda ini, wujud hewan ini adalah kutukan bagi seluruh roh yang tidak bisa kembali, yang turun kelas. Nah, logikanya, jika ilmiahnya Quran mewakili hewan dengan 3 ini, maka nggak perlu disebutkan seluruh hewan, betul nggak? Kalau Quran menyebutkan seluruh hewan, maka Quran menjadi kebun binatang. Maka luwing, kucing, cecek, manuk, itu semua pun adalah roh yang tidak bisa kembali, yang terkutuk, nggak bisa naik kelas. Ada nggak ayatnya? Ada. Kutukan menjadi anjing, kera, dan babi. Demikian juga ada ayat lain, kayu, besi, dan batu. Loh, berarti wujud ini sebetulnya kutukan. Manusia yang derajat paling tinggi, makhluk yang paling tinggi, lengkap dan akal, betul nggak? Di bawahnya nggak berakal, di bawahnya lagi nggak bernafsu, tanaman nggak ada nafsunya. Di bawah lagi adalah bendawi, makanya ada bendawi, nabati, hewani, manusiawi. Bagaimana? Kira-kira kamu nggak mau belajar teknik untuk pulang ruhmu ke Allah Ta'ala, silakan kalau mau menjadi anjing, kera, atau babi, atau menjadi apa lagi? Sikatikakus, Kalau mau jadi sikatikakus silakan, Mau jadi sikatikakus? Wah, bodoh kamu, goblok. Kalau sama Mr. TM diurai ilmiahnya. Kenapa? Mr. TM apa? Master bajingan, MB. Ya toh, Boys itu aslinya master bajingan. Karena apa? Menjelaskan agama dengan eksakta, ilmu pasti, ilmiah. Bisa paham sekarang nggak nalarnya? Bisa ngerti kan? Nah, padahal orang ya di dogma sebelumnya itu akhir itu nanti, tapi nggak pernah ada apa hubungannya dengan kehidupan sekarang ini, betul nggak? Akhir orang santai-santai, nggak pernah mencari jalan pulang, betul nggak? Mana jalan pulangmu? Nggak tahu, nggak peduli. Yang penting kan aku jalani hidupku sukses, enak, terjamin kaya. Nggak tahu ini sebetulnya apa kehidupan ini. Nah, padahal ini cuma fata morgana, ada alam yang lebih nyata. Kalau nggak menguasai tekniknya, kamu nggak akan menang lawan dunia. Oke guys ya, dimanapun alamnya, ketika kau sinergi dengan antara alat pembaca virtual dan alat pembaca gelombang sadarnya, maka akan menjadi kenyataan. Dan itu rasa seperti dunia. Nah, maka saya tanya, pernahkah saya tanya, di ruang vakum ini, apakah ada dunia? Apakah ada alam kubur? Alam barzah? Surga neraka? Tinggal frekuensi dan gelombangnya yang berbeda. Ya betul? Frekuensi dan gelombangnya berbeda. Jika kau ketemu frekuensi itu, memenuhi rukun syaratnya, teknologi dan saluran gelombangnya, semua pun kau alami sendiri. Kenyataan, bukan fenomena, bukan khayalita. Oke? Mr. TM, orangnya rendah hati, nggak sombong, nggak pernah ngomong blok goblok, ya. Mudah-mudahan manfaat guys ya. Kalau Mr. TM nguraikan gini, wah, dicari orang. Karena apa? Ilmiah, logis ya. Gadok di akal, betul nggak? Ibu yang dari Blitar, yang dari Riau, jauh-jauh terbang nih. Ya. Ini pamannya Ipin Upin. Ya Pak Ji. Ya. Oke ya. Salam taklim marifat. Jangan lupa bahagia guys ya. Gak usah mencucu. Gak usah mencucu. Nah, belajar agama itu biasa wae, rasa matentang ya. Jangan lupa ikuti uranan kami, Mr. Boys, Mr. TM, di FB, YouTube, WA. Kemudian yang niat serius belajar, hubungi admin. Tapi ojo telepon, jangan telepon, gak akan diangkat, ora sopan. Kamu nanya belajar marifat kayak nanya cari kucing. Nah, apalagi video call, blog. Ini Mr. TM, bukan orang sembarangan ya. Orangnya lucu maksudnya ya. Ya. Biarpun lucu, logis bahasanya, mentes ya. Ngaplogi sembarang kalian ya. Maka share uraian ini kemana-mana agar banyak orang gila menjadi gila kuadrat. Gilanya gila maka menjadi waras. Ya, saya ulangi lagi. Agar banyak orang gila menjadi gila. Artinya orang gila menjadi waras. Oke?
ilahi anta maksudi waridhoka man rubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.